Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita balik lagi di sini bersama saya Feby Ronaldo. Di pertemuan kelima ini kita akan belajar tentang pengambilan keputusan dalam bahasa pemrograman C. Nah, tujuan dari materi kali ini setidaknya kita nantinya mampu menjelaskan tentang apa saja itu operator kondisi, termasuk operator relasi dan operator logika. Lalu kita di sini juga akan belajar tentang pernyataan if else, if dalam if atau bisa disebut nested if, lalu else if, dan yang terakhir switch. Nah, karena banyak jenisnya, kita akan belajar satu-satu secara pelan-pelan. Oke, next. Baik, jadi pernyataan-pernyataan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan itu biasanya ini, pernyataan if else, pernyataan switch. Nah, pernyataan-pernyataan di atas itu memerlukan suatu kondisi. Biasanya ada dua kondisi. Nah, dibentuk dengan operator relasi dan atau operator logika. Nah, operator relasi itu seperti apa saja jenisnya? Nah, operator relasi itu seperti yang juga ada di matematika itu kebanyakannya lebih dari, operator lebih dari, kalian sudah tahu simbolnya. Jadi, yang lain itu seperti operator lebih dari atau sama dengan, nah, operator kurang dari sama dengan. Operator sama dengan itu ada sama dengannya dua kalau di pemrograman, dan tidak sama dengan itu ada tanda seru di depannya sama dengan. Nah, operator relasi ini akan menghasilkan kondisi benar atau salah. Jadi hanya dua kondisi. Kalau tidak benar, ya pasti salah. Nah, ini contohnya ya buat perkenalan untuk kalian tentang operator relasi. Jadi ada satu contoh yang paling atas itu satu lebih dari sama dengan dua, lebih dari dua. Nah, itu hasilnya salah. Lalu di pernyataan kedua itu satu kurang dari dua, itu artinya benar kan? Maka hasilnya akan benar atau biasanya nilainya satu. Seperti itu. Oke, saya next saja. Lalu selain operator relasi, di sini juga kita harus kenal tentang operator logika. Operator logika itu ada tiga, itu operator AND, operator OR, dan operator NOT. Biasanya operator AND itu disimbolkan dengan N atau karakter ampersand 2 double ampersand. Lalu untuk operator OR itu 2 garis tegak, dan untuk operator NOT itu tanda seru. Oke, next. Nah, bentuk umum penggunaan operator logika logika AND dan logika OR ini menggunakan ini kondisi satu atau biasa disebut operan satu. Nah, lalu operator bisa digunakan operator AND atau operator OR, dan yang selanjutnya itu operan 2. Bisa berupa konstanta, bisa berupa variabel, seperti itu. Nah, lalu bentuk umum penggunaan operator logika NOT itu seperti apa? Nah, untuk logika NOT itu menggunakannya tanda seru, lalu operannya itu apa? Operan itu bisa berupa konstanta atau variabel. Nah, lalu hasil operasi NOT bernilai benar jika operan bernilai salah, dan hasilnya akan bernilai salah jika operator bernilai benar. Jadi NOT ini sebagai negasinya atau sebagai lawan hasil dari operannya. Nah, ini contoh penggunaan operator logika ya. Di situ ada operator OR dan operator AND. Jadi dari sini, dari tabel ini, jika kita amati lebih jauh, ini dapat disimpulkan dan kita dapat analisa bahwa hasil dari operator AND itu hanya akan bernilai satu jika operan 1 dan operan 2 itu nilainya benar. Jadi jika salah satu saja itu bernilai salah, maka hasil dari operator AND itu akan bernilai 0. Lalu untuk operator OR, bagaimana untuk operator OR? Nah, untuk operator OR, itu dia akan bernilai 1 jika salah satu dari operan 1 ataupun operan 2 itu bernilai benar. Jadi jika salah satu saja itu sudah benar,
maka hasil dari OR itu akan bernilai 1. Ya. Jadi dia akan bernilai 0 jika keduanya salah. Nah, ini untuk prioritas operator logika dan relasi yang ada di bahasa pemrograman C. Yang tertinggi ada operator NOT, lalu disusul oleh operator relasi ya, lebih dari sampai kurang dari sama dengan. Lalu ada di bawahnya itu sama dengan dan tidak sama dengan. Lalu di bawahnya lagi, dua terendah itu adalah operator logika ya, operator ampersand atau operator AND, dan yang paling rendah itu adalah operator OR. Nah, ini untuk latihan, saya skip saja, ini tidak sebagai tugas, tapi jika ingin dikerjakan silahkan. Oke, yang pertama itu ada pernyataan if. Nah, jadi sintaks dari pernyataan if itu seperti ini ya. If, dalam kurung, kondisinya apa, baru ada pernyataan. Biasanya flowchart-nya itu seperti ini, ada belah ketupat. Nah, biasanya kalau yes, dia akan menuju ke persegi, atau biasanya kalau no, dia akan skip atau melewati persegi tersebut, atau kebalikannya juga bisa. Ini artinya belah ketupat itu ada dua kondisi kan, ada kondisi ke bawah dan ada kondisi ke kanan. Entah itu yang yes ke kanan atau ke bawah, itu terserah. Nah, jadi di tanda merah ini ada tulisannya, jika kondisi benar maka pernyataan dilakukan. Pernyataan bisa satu statement atau beberapa statement. Nah, jika pernyataan lebih dari satu, gunakan kurung kurawal ya, untuk mengelompokkan pernyataan-pernyataan tersebut. Nah, contoh nih, ini adalah program diskon. Nah, kita baca programnya. Di sini ada deklarasi variabel total pembelian sama diskon disama dengan 0 kan. Lalu di sini kita akan men-scan F atau menginput ya total pembelian. Nah, di sini kita menginput. Nah, nanti di sini ada ini ya, pernyataan if jika total pembelian yang kita inputkan tadi lebih dari sama dengan berapa ini? 100.000, maka dia akan memberikan diskon sebesar 0,05. Nah, ini dikali total pembelian. Nah, tapi jika ternyata total pembelian yang kita inputkan itu tidak kurang dari 100.000, maka tidak ada diskon. Nah, baru setelah itu kita cetak besarnya diskon yang didapat. Seperti itu. Cukup mudah untuk pernyataan if. Lalu ada ini nested if, atau biasanya paling mudah dijabarkan itu if yang di dalamnya ada if. Nah, itu. Nah, ini bentuknya sintaksnya itu if kondisi 1, lalu di dalamnya ada if lagi kondisi 2. Hingga bisa dirapel hingga ada kondisi ke n. Jadi tidak hanya dua kondisi, biasanya bisa lebih banyak if di dalam if. Nah, ini contoh penggunaan nested if. Ini apa ini? Program penentuan bilangan positif atau negatif. Oke, kita baca. Ini ada inisialisasi variabel, lalu di sini kita memasukkan dua buah nilai. Nantinya nilai tersebut akan disimpan di variabel x dan y. Nah, di sini ada nested if ya. Ada dua if, yang mana if y ini di dalam if x. Jadi jika x ini lebih dari 0, yang berarti jika x ini terisi oleh nilai, nah, dia akan menjalankan kondisi if ini. Nah, lalu di sini ditanya lagi, jika y ini lebih dari 0, yang berarti y ini terisi oleh nilai, maka baru dia akan menjawab, memberikan nilai x dan y adalah positif. Nah, sedangkan else ini ada printf, nah, nilai x positif dan y negatif, gitu. Nah, else, di sini ada else. Nah, ini kan x lebih dari 0. Nah, berarti lawan dari x lebih dari 0 kan x kurang dari 0, yang berarti x itu akan bernilai
negatif. Nah, di sini printf nilai X negatif. Seperti itu. Lalu ada lagi nih, else if bertingkat ya. Else if ini digunakan jika pernyataan yang seharusnya dijalankan setelah pemeriksaan kondisi tidak dapat langsung dijalankan karena harus memeriksa kondisi yang lain. Contoh ini apa ini? Kode barang diskon. Kode barang 100 diskonnya 10%. Kode barang 101 diskonnya 20%. Nah, selain itu tidak ada diskon. Gitu. Contoh ya ini, langsung ke contoh aja biar paham. Yang pertama kita menginisialisasikan variabel barang sama diskon. Lalu di sini kita akan memasukkan kode barang yang nantinya kode barang tersebut disimpan dalam variabel barang. Nah, lalu ada if else ya atau else if. Jadi ini jika barang itu kode barangnya 100. Nah, ini cara bacanya seperti itu ya, teman-teman. Barang sama dengan 100. Diskon tersebut adalah 10% dibagi 100. Lalu bagaimana jika, nah ini, else if itu bagaimana jika barang tersebut ternyata adalah kode barang 101, maka dia menjalankan diskon 20/100. Nah, lalu else ini, bagaimana jika tidak keduanya? Nah, jika tidak keduanya, diskon itu sama dengan 0, yang artinya tidak ada diskon. Lalu di sini dicetak, ada kesimpulannya, kita simpulkan bahwa diskon tersebut adalah berapa. Lalu di sini ada perintah switch. Switch ini pengganti dari if else atau else if. Nah, di sini ada lebih simple ya, simple untuk dibaca. Jadi switch ekspresi case konstanta 1, pernyataan 1 dan sampai ke bawah. Kita langsung ke contohnya saja. Kita masih menggunakan contoh kode barang tadi ya. Nah, kita inisialisasi barang sama diskon. Kita masukkan kode barang untuk disimpan di variabel barang. Lalu untuk switch case ini, kita cara pakainya switch barang. Nah, barang itu dibedakan apa aja sih? Nah, case-nya itu atau kasusnya itu adalah kode barang tersebut. Jadi, jika kasusnya itu kode barangnya 100, maka diskon bernilai 10/100. Break. Break itu artinya kita keluar dari kondisi switch case ini. Kita langsung masuk ke printf, kita loncat gitu. Nah, jika kasusnya 101, diskon 20/100. Break berarti loncat lagi. Default ini berarti jika tidak ada di kasusnya. Jika kasus 100 dan kasus 101 atau kasus-kasus yang lain itu tidak terjadi, maka dia akan memberikan nilai default, yang artinya diskon sama dengan 0, baru di break. Break dia akan keluar dari kondisi switch dan menjalankan kondisi printf yang terakhir ini. Begitu teman-teman. Lalu di sini ada apa ini? Ternary operator. Nah, ternary operator itu seperti penggunaan yang lebih simpel, tidak menggunakan operator if dan else. Nah, di sini gampangannya seperti ini. Diskon total barang lebih dari 100.000. Nah, jika benar menggunakan 0,05 total pembelian, jika salah itu 0. Begitu. Jadi ini anggapannya untuk tanda tanya ini ungkapan 1 itu yang benar dulu, baru setelah melewati titik 2 itu adalah anggapan yang salah itu apa, begitu.